Saudara-saudara, seandainya kita diberi modal oleh Tuhan kita sebesar $86.400 yang bisa dipakai untuk satu hari dengan bebas, apa yang akan kita lakukan dengan uang sebanyak itu? Saya yakin kita akan menggunakannya dalam hal yang berbeda karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Mungkin untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makanan, untuk ditabung atau hal-hal lain yang kita butuhkan. Saudara-saudara, 86.400 itu adalah detik yang dihadiahkan Tuhan kepada kita setiap harinya. Dan itu berlaku sama bagi semua orang. Ketika kita mencoba mengkalikan itu dengan umur kita sekarang, maka kita akan terkejut melihat angkanya. Apa yang kita pakai untuk mengisi miliaran atau triliunan detik yang sudah kita lalui hingga saat ini? Saudara, waktu berbicara tentang kesempatan. Setiap detik yang ada di dalam hidup kita adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, sehingga setiap orang harus menggunakannya dengan baik. Ada orang yang bisa menggunakan sekian detik untuk menghindari sebuah kecelakaan lalu lintas. Tapi ada juga orang yang membiarkan waktu berjam-jam berlalu begitu saja. Kesempatan yang diberikan kepada kita bisa saja habis tanpa disadari. Atau barangkali saat ini kesempatan kita hidup di dalam dunia sudah menipis. Sebentar lagi akan habis dan kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Berapa banyak orang yang sudah terbaring lemah baru menyesal dulu ketika kuat tidak melakukan hal yang berguna. Atau mungkin ada orang yang baru menyesal tidak menggunakan kesempatan dengan baik bersama orang terkasih setelah orang tersebut meninggal dunia. Waktu yang kita miliki tidak akan terulang. Demikian juga dengan kesempatan. Karena itu kesempatan yang masih ada ini untuk apa, saudara-saudara? Yaitu kesempatan untuk memaksimalkan hidup yang penuh arti. Adalah sebagai satu kesempatan untuk melayani. Adalah kesempatan untuk bertumbuh. Untuk menjadi berkat. Adalah kesempatan untuk beribadah dan menggunakannya dengan bijaksana. Sehingga ketika kita suatu saat waktu itu habis, kita tidak menyesalinya karena kita sudah memakainya dengan bertanggung jawab. Saudara-saudara, waktu bukan saja berbicara tentang kesempatan. Waktu juga berbicara tentang kekekalan. Tuhan Allah yang kekal adalah pencipta waktu. Dia adalah Tuhan sang penguasa waktu. Walaupun kekekalan adalah sesuatu yang tidak berakhir, dan kekekalan tidak ada di dalam waktu. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam waktu ini akan mempengaruhi kekekalan. Karena setiap hal yang telah terjadi dan dilakukan di dalam waktu itu akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kelak di dalam kekekalan. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita menggunakan waktu? Gunakanlah waktu sebagai kesempatan untuk mempengaruhi dunia ini bagi Kristus, sehingga manusia mendapatkan perhentian di dalam kekekalan bersama Tuhan di sorga. Gunakanlah waktu untuk menunjukkan belas kasihan Kristus kepada orang-orang yang dibawanya masuk dalam hidup kita. Kita mempengaruhi zaman ini dengan dampak yang kekal ketika kita mengisi waktu yang ada dengan menaburkan Injil Kristus Yesus. Tentu kita juga tidak melupakan bahwa di dalam kesempatan dan kekalnya waktu, selain pekerjaan dan pelayanan, kita juga harus memperhatikan orang-orang terdekat kita di dalam keluarga. Baik itu orang tua, suami atau istri, anak-anak, dan orang yang di sekeliling kita. Ini juga merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Paulus menulis di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mempergunakan waktu yang ada secara bijak bukan hanya soal mengatur jadwal dengan bermacam-macam kegiatan. Keadaan bisa saja mengharuskan kita untuk mempunyai jadwal yang padat atau sebaliknya. Manajemen waktu bukan hanya soal mengisi jadwal,
tetapi soal bagaimana kita mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak pada kekekalan. Di dalam dunia, manusia hanya pengguna dan penikmat waktu, bukanlah pemilik. Maka kita harus cerdas menggunakan waktu yang ada, sebelum Tuhan sang pemilik waktu mengambilnya kembali dari tengah-tengah hidup kita. Akhirnya kita harus berdoa seperti doa Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.